kasih dua orang yang hadir. Selamat malam saudaraku. Ketika kita malam hari merenung, pasti akan teringat dengan kesalahan-kesalahan kita kalau malam hari. Gelap ya. Sepi. Ketika malam bisa merenunglah dengan keadaan. Bila kita tidak punya bahu untuk kita bersandar, kita punya tangan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy work, thank you. Happy work, yes. Thank you sis. Sudah, thank you sis. Alhamdulillah sudah mulai agak membaik. Dulu itu rumah kosong, itu di belakangnya itu ada tempat air, tampungan air ya. Di sana masih hutan, gelap dan serem ya, namanya di kampung itu masih parak, masih hutan, gelap tuh. Iya. Tapi saya senang ketika mendapati kesunyian malam dan kita bisa merenung. Bukan kita melamun, tapi kita merenung kepada Yang Maha Kuasa. Tidak serem lagi kalau kita udah di dalam kubur. Kamar pria. Di perumahan ini agak rawan gini ya. Kemarin ada yang kehilangan laptop sama HP 2 di perumahan yang paling bawah. Agak rawan perumahan gini. Soalnya sana pun hutan, sana ke bawah lagi pun hutan. Jadi kalau maling langsung lari pun cepat hilang masuk hutan.
Thank you sis. Self care. Thank you for coming. Ini banyak sekali semut merah. Ya, itu sering kalau malam-malam, kalau sebelum nggak sakit, sering saya duduk-duduk untuk merenung di sini. Blessing kurang, thank you. Thank you sis, itu masih hutan, masih forest, forest. Waalaikumsalam Abah Indah Host. Kasih saya sambil menatapi keadaan. Tapi saya tidak pernah putus asa dengan apa yang dikasih Allah ke saya. Biasanya mobil saya di sini. Karena mobilnya saya buat tuh Mister Ndut. Nah, ya, ya alhamdulillah Mister Ndut udah bisa lah buat saya jalan-jalan di sekitaran rumah. Udah agak membaik. Doa teman-teman semua. Alhamdulillah. Nah, seperti inilah keadaannya ya. Jadi ada sayur. Waalaikumsalam Kang Utai. Saya tidak ikut uji nyali ini ya. Saya senang kalau melihat suasana malam yang begitu tenang. Malam ke-23 puasa. Ya, malam ini sangat tenang sekali tahu saudaraku. Semoga di 10 hari terakhir bisa menemukan malam Lailatul Qadar ya. Kita bisa tahu. Sampai bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Abah Indah House. Terima kasih. Ya, makasih ya, Mbak. Dan Mr. Dut. Itu pun rumah masih itu hutan. Jadi bisa ada maling. Sini nih lagi rawan maling. Ngegilain maling di sini. Di sinapun hutan. Ke bawah belakang sana pun langsung ke hutan. Bawah lagi sana kita ada hutan juga. Jadi seperti inilah keadaan di tempat saya tinggali. Tuh. Itu hewan atau apa tuh? Aku dekatin. Lari dia. Lari dia. Hewan atau apa tuh ya? Gelap. Karena gelap di sini. Jadi dia mau mendekat. Karena itu hutan ya teman-teman. Iya makasih udah Mister Dut, elok-elok di rantau orang. Salam buat kakak di Sinan. Dia lari ke atas itu. Ya Abah sehat selalu ya. Itu kita juga langsung parak sana. Langsung hutan.
Jadi itu tadi ada entah hewan apa mau mendekat ke saya, tapi saya lah dia aku deketin udah lari ke atas itu. Yuk kita coba jalan-jalan ke bawah biar sambil misalkan saya ada aktivitas. Kang Uta itu siapa? Abah in the house. Oh, ini nggak dinyalakan lampu garasi ini gelap. Oh, air masih ngalir. Ya sambil bergerak. Sesak sekali dada saya. Nah, gelap. Tadi gelap situ. Sekarang udah terang. Ya, di sini agak rawan sekali Kang Tai. Karena di sana pun udah hutan. Sampai sana hutan. Jadi harus ya jaga-jaga sendirilah. Ini ada tanaman lobak udah mulai gede. Sambil merenung, bila kita nggak punya apa-apa, kita cuma bisa berdoa sama Allah Ta'ala di sepertiga malam. Semoga dimudahkan segala urusannya dengan kesehatan dan berikan kesabaran dengan segalanya lah. Ya, semoga teman-teman berikan kesehatan dan keselamatan, dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Abah in the house, Kang Utai udah Mister Rendut. Iya, banyak sekali maling di sini Kang Utai. Jadi kemarin pun di bawah di blok sini bawah lagi lah itu ada laptop, padahal orangnya tuh baru siap tidur juga sekitar jam 2 malam. Laptop sama HP 2 itu dicuri. Alhamdulillah udah bisa agak membaik. Makasih Abah in the house staynya. Abah in the house Dima tinggalnya. Inilah mungkinlah keadaannya tempat tinggal saya, sunyi sepi. Tapi kalau saya senang yang seperti ini suasananya. Misalnya beribadah pun bisa tenang sekali.
mau sholat malam, mau mengaji, gak bising sama di kota. Nungguin ini sambil jaga-jaga bang, karena tempat saya gak rawan ini, banyak maling gini, jadi biar kondusif lah keadaannya. Karena berapa bulan ini banyak maling tempat saya ini, karena sana pun hutan, ke bawah lagi pun hutan di perumahan. Jadi kalau maling itu langsung hilang ke hutan, masuk dalam parak sana. Karena di depan itu nggak ada, sekitar ada satpamnya, jadi bebas orang keluar masuk. Tuh di atas. Nah, kalau Kunti langsung ditanya utang saya bilang ya, nanti saya kasih ke Kuntinya. Kalau Kunti itu kan puasa kayak gini kan, dia dimasukkan ke dalam penjara. Paling yang nongol ya kucing, anjing, baru. Itulah. Dulu itu juga seram dulu, tapi 3 tahun yang lalu karena masih belum ditempatin, ini masih kosong juga. Terus rumah sebelah ini juga kosong. Jadi sekarang alhamdulillah udah rame di sini dan nempatin. Ya kalau di sini tuh mikirin sorang-sorang Bang Ta, jadi diadain ronda paling cuma 1 minggu. Nah, orang udah kendor lagi. Jaga sendirilah di rumah masing-masing. Kalau saya memang suka begadang dan juga suka sebelum sholat malam pun pasti belum tidur, apalagi sekarang puasa kan, jadi lebih banyak saya jaga malamnya. Itulah kamu tahu. Rawan sekali tempat saya ini kamu tahu.
Dulu sandal, baju pun ada yang banyak yang nyuri. Sandal yang saya taruh luar ya dicuri. Sempat dulu ada permadani, terus tikar, itu dicuri juga. Dijebol pintu belakang sana. Dulu belakang sana kan, sebelah sana ada pintunya itu di sana. Terus dijebol pintunya. Sekarang kan pakai trali, pakai kunci dobel. Ini kan pakai trali. Dulu sini kan dijebol ini. Jadi kalau di sini tuh kesadaran untuk keamanan masih kurang, masih mikirin sendiri-sendiri. Jadi beda sama di lain-lain daerah lah. Terima kasih Abah setanya. Semoga Abah sehat selalu. Abah tuh orang baik, sering support ke teman-teman. Saya pun udah seneng bah. Biarpun ada yang nonton 1, 2, 3 orang, itu udah seneng sekali. Karena teman-teman juga punya kesibukan masing-masing. Ya kita harusnya sih punya subscriber 3.000, ya nonton 1.000 orang tuh udah bagus sekali. Ini 3, 10, 5 dan hadirlah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah seneng rasanya. Alhamdulillah, semoga di 10 malam terakhir bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, teman-teman. Suasana tenang, damai. Urus saya 21 hari sakit. Makasih yang udah polling, like-nya, terima kasih. Tap-tap layar, terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Iya, di Indo. Abah, alhamdulillah udah mulai membaik berkat doa teman-teman semua. Alhamdulillah.
Ya banyak sekali Kak itu. Usaha saya lagi down, habis ditipu orang, tagihan perusahaan saya dilarikan uangnya, dan saya harus membayar barang. Entah dari mana uang saya belum nampak. Semoga Allah Ta'ala mencarikan jalan yang terbaik lah. Amin. Ya. Waalaikumsalam Mas Aksan. Ya semoga. Amin amin. Ya makasih adik Windu Cina Tua Syamtini yang baik hati dan tidak sombong dan murah senyum. Waalaikumsalam Mas Aksan. Ya betul sekali. Ya terkadang Allah Ta'ala memberikan ujian itu kepada orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang tidak baik. Orang baik pun ada ujiannya, orang jahat pun ada ujiannya juga. Sekarang janak belum bisa ngonten, ini saya sakit 22 hari baru terbaring. Assalamualaikum ya paman kameramen suhuku. Jadi semua di sekitaran rumah saja, belum bisa keluar, mobil udah nggak ada. Jadi ya gimana lah, seadanya dulu, live dulu. Ya hidup paman kameramen suhuku. Mas Aksan menyapa Abah. Nyimak tausiah Kang Mas, semoga membawa berkah. Amin. Ya semoga ada berkahnya. Aman kameramen hidup Kang Aksan. Ya kalau kudu ya udah ya betul sekali. Makanya saya sering biarpun hadir di live teman-teman, sering bercanda itu biar saya ada hiburan juga. Karena kalau saya semakin berpikir terus, saya pasti semakin drop. Abah Indah host, siapa paman kameramen, Kang San paman Abah. Nah, Kak Windu asli mana? Asli Seragen. Saya dulu ada teman, sampai sekarang masih saya cari, kontaknya udah hilang. Ada dulu teman saya dari Seragen. Dia yang merawat saya waktu saya operasi di Kalimantan Tengah. Dia cuma bilang tahun 2012, bilang kalau dia tempat rumahnya tuh di daerah Seragen Mundokan kalau nggak salah. Jadi sampai sekarang kita hilang komunikasi. Terus mau saya cari kontaknya lagi, enggak ada, karena saya pun enggak ada pakai Facebook, enggak ada pakai IG, cuma media, cuma WA. Ya teman saya dulu merawat saya pas saya operasi di Kalimantan Tengah tahun 2012. Dia yang merawat saya, yang nungguin saya sampai saya pulang dari rumah sakit. Dan kita lost kontak udah dari tahun 2012 karena dia pindah kerja. Kawan saya, ya berkah itu. Saya dulu kerja di PT Sawit, jadi kerani buah, mandor buah di PT Sawit di Kalimantan Tengah.
di PT Primakom tahun 2012. Namanya kalau seingat saya namanya Birin. Kalau abangnya namanya Nuha. Adiknya namanya Birin. Tuh. Rumahnya di daerah Mundokan, tapi saya belum pernah ke sana juga karena kita lost kontak. Saya berhutang budi sama dia juga karena dia yang merawat saya waktu saya sakit operasi usus buntu di Kalimantan Tengah. Oke, Desi mengintip. Ya nama Birin kan banyak Kak Windu ha. Dia sekarang ya dia dulu pindah kerja di kontraktor kalau nggak salah ya. Ya mas kameramen baik, apalagi kalau ketawa ya ada langsung pipinya itu Kak Windu. Sering duluan hadir di live-nya siapa Bang Heri GTR kan sering live gitu, sering hadir Kak Windu, nyanyi juga. Dulu saya di PT Primakom dulu, di PT Tas 1, PT Tas 1. Iya kan ada langsung pipinya itu Kak Windu ha. Saya dulu di PT Tas 1. Bapak kedai aku tiap yalnya ya karena yang hobi nyanyi itu pasti orangnya tuh periang. Ya ketawanya pun juga asik. Kak Windu tuh masih lajang ya atau udah keluarga? Meriang ya, meriang. Iya bisa nyanyi, itu suaranya bagus tuh paman, suaranya bagus. Dulu sering lah hadir di live nya Bang Heri KTR kalau malam, sering hadir di live nya Bang Heri KTR tuh, suaranya bagus. Iya mungkin di endorse sama apa pakaian muslimah atau di endorse sama eh, baju-baju gamis, baju-baju muslim itu enggak. Dulu kan ada namanya Kak Faisanina, terus Papa Kede si lupa Kak Windu, Bang Heri KDR, terus sama siapa lagi, Kak Celoteh Sahabat, Om Pidi Rimba. Dulu setahun yang lalu waktu saya masih sering kami di live. Paman modal madul. Iya, kalau paman suhuku itu kan tinggal model kameramen duduk aja di simpang 3 atau simpang 4. Iya kan dulu sering hadir di live-nya Bang Heri atau enggak live bersama Om Pidi Rimba, terus Kak Celoteh Sahabat. Rame lah kalau dulu mah. Kalau sekarang tuh kayak sudah masuk ke pribadi sendiri-sendiri ya, jadi gak kayak dulu. Kalau dulu rame ya. Tonggo itu apa? Tonggo itu iya Bang Heri tuh mungkin sekarang lagi sibuk apa ya, hajatan atau paramian, jadi udah jarang upload juga.
nggak tahu bahasanya bang mas paman kameramen. Oh tetangga, oh iya, deket sama rumah bang Heri. Ya bang Heri tuh alat musiknya tuh komplit, alat rekamannya pun ada, soundcardnya pun bagus-bagus. Istilahnya kalau bang Heri sih, waalaikumsalam bener aja sih, udah komplit lah alatnya di perlengkapannya bang Heri. Misalnya mau masuk di rekaman, mau apa pun udah komplit alatnya. Paman, iya, sampai mobil saya pun saya buat bayar barang dulu buat jaminan ke orang. Apa nggak ngeri tahun ini lah, istilahnya konsumen sih banyak tapi konsumen nggak mau mengerti. Udah dikasih tenggang, dikasih kredit, tapi juga nggak mau mengerti keadaan gitu. Kita sabar sabar dan sabar. Ya teman-teman, aku masuk dapur terus rekaman udah. Iya saya rekam kalau pas masak nanti. Waalaikumsalam Koli Pawon. Koli Pawon udah bikin menu apa ini hari ini ya? Ya mudahnya si Kak Windu salam. Ya Kak Koli Pawon disapa Kak Windu. Kak Windu ketawa galak-galak suram. Kalau Kak Windu tuh udah keluarga atau belum? Aku nggak seneng masak udah. Ya beli aja. Delivery kan lebih enak Kak Windu. Rekaman bebas aja Kak Windu sambil mah. Gilo itu paman kameramen. Udah alhamdulillah. Ya selamat ya. Kapan nikahnya? Saya belum tahu. Saya jadi fansnya Kak Windu udah lama. Karena asik orangnya. Udah aja sih. Aku suka yang tua daripada yang muda. Terima kasih Mas Kuli Pawon. Aku screenshot. Berkah selalu ya Mas Kuli Pawon. Lancarkan rizkinya. Makasih udah, semoga nggak kapok dan bosan. Enggak ada bosannya. Alhamdulillah, iya. Bisa buat beli obat besok. Harus check up lagi. Sekarang saya pun sakit seperti ini. Saya rawat sendiri karena nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Semuanya jauh. Jadi saya rawat sebisanya. Pakai obat-obat tradisional. Alhamdulillah tipesnya udah agak mulai berkurang, sakit demam, malaria. Alhamdulillah. Ya terima kasih Kakak Kuli Pawon. Namanya unik ya. Itu nama bahasa Jawa ya. Nama bahasa Jawa. Ya saya tipes karena perlu banyak pikiran Mas Paman. Banyak pikiran. Pokoknya sedih lah kalau namanya di rantau ya. Kita sakit dan kita mau minta tolong ke siapa, nggak ada yang mau saya minta tolongin karena udah sibuk masing-masing. Apalagi
namanya di perumahan. Udah insya Allah kalau pikiran udah lebih slow, insya Allah semua. Ya makasih. Waalaikumsalam Om Murtani, Kak Windu. Asli Mbak udah, maksudnya apa? Ya terima kasih Om Paman kameramen suhuku. Kawan Waalaikumsalam Kak Murtani. Terima kasih ya yang udah hadir dan udah kasih agak awak rasaki. Semoga dimudahkan sama Allah Ta'ala. Saya asli Padang, asli Taluk Kuantan. Tapi kini saya di Kerinci Jambi. Bang Murtani sahur? Belum sahur. Sahurnya masih lama, kalau tempat saya jam 4 masih bisa sahur. Karena subuh kan jam 5 lebih 10 menit. Saya kena tifus dan ada radang di bekas operasi. Dan kameramen Bunda Jesi. Aku perlihatkan, nanti teman-teman takut bekas operasinya. Tentang Tani, Paman kameramen. Paman kami biar banyak sahur awal. Ya kalau sekarang sahur, nanti bangun lagi jam 3 bangun sahur lagi. Udah lapar lagi lah. Udah Jesi Bang Murtani. Kalau Kak Windu suaminya orang mana? Orang Jawa juga atau orang Hong Kong? Ini kalau yang suka sayur teman-teman, saya pun tanam sendiri. Ini ada sayur, ada daun bawang prai, ada cabai baru mau berbunga. Ini orang Seragen juga. Ya terima kasih Bunda Jesi. Selamat tidur, selamat istirahat. Orang Seragen juga. Yalah, biar nggak kemana-mana, dapat satu daerah nggak apa-apa. Aku paling takut juga kalau nenekku bilang dulu, jangan kamu jadi orang luar dari Minang, nanti kamu nggak akan bisa pulang ke tanah kelahiran kamu. Sampai sekarang saya ingat-ingat kata-kata nenek itu. Ketawa, nggak meyakinkan saya tuh kalau sama Kak Windu. Buktinya mana? Coba bikin konten sama suaminya. Saya ini udah jalan mundur ke belakang kalau mendengar Kak Windu kalau udah menikah. Kalau istilah lagu apa itu, hati yang tersakiti judulnya. Kamu teh masih ngintip. Makasih kamu teh. Abah Indah juga masih stay. Wallah Akbar ya Allah. Kamu teh Om Murtani. Tadi ini ketawa. Aku ngefans sekali sama Kak Windu, apalagi kalau ketawa itu kan ada langsung pipinya nambah jadi cantik. Tadi ini sambil ketawa sambil guling-guling ini di kasur Kak Windu. Urusan saya. Ketawa pula. Ayo, tanya Kang Utai MF itu Kak Windu, Kang Utai Murtani, apa lesung untuk tumbuk padi. Itulah swang itu namanya.
minta ayat Ar-Rahman. Ya itu kalau saya tiap malam Jumat, insya Allah nggak gangtai Ar-Rahman Al-Waqiah Yasin tuh jadi awalan saya tiap tiap malam Jumat. Dulu saya mengaji itu masih siap SMP, itu saya ngaji itu saya cuma di pesantren itu cuma suruh bikinin minum kalau ada tamu dari abah saya kan. Tak pernah saya ikut ngaji santri-santri yang lain, jadi cuma bikinin minum, kalau sisanya nggak habis saya minum, sisanya dari tamu-tamu tadi. Kita bawaan sekarang terus aku pengen dengar. Nah, tapi saya belum wudhu ini Kang Utai. Karena itu ayat-ayat suci harus wudhu dulu. Itu ayat surat Ar-Rahman itu penenang jiwa. Misalnya ada yang kecil, anak kecil rewel atau anak bayi di bacakan surat Ar-Rahman itu pasti akan tenang dan dia bisa tidur. Iya, kan nggak pegang Al-Quran. Iya, betul sekali. Saya kelahiran tahun 90. Kenapa tanya umur? Kan sekarang kan banyak anak muda dapat tante-tante, dapat orang yang udah beranak, itu udah biasa tahunnya. Ya, terus sekali Kang Utai. Yang sekarang orang tua pun dapat perawan ada, orang orang perjaka dapat janda banyak. Jadi udah terbalik ini zaman sekarang ini. Bertani bukan Yasin kan, tapi surah Yasin. Iya, jadi rezeki buat Allah urusannya. Ya betul kamu tay. Setidaknya kita udah bersiap, karena kita mati tak tahu kapan datangnya. Kalau kita udah persiapkan diri, paling tidak iman kita bawa, insya Allah kita meninggal dengan husnul khotimah. Kita tetap bersiap diri, kapanpun ajal pasti menghampiri kita. Kita tinggal menunggu giliran aja. Kalau orang hidup, jodoh, rizki, hidup, mati, ya. Kira mau Yasin nama anaknya Markomah. Kira mah, iya. Teringat abang saya dulu namanya Uda Yasin. Dia meninggal karena kecelakaan tabrak oto pas mau berangkat kerja. Kira ya. Ya, karena yang dibawa mati anak yang soleh, ilmu, bermanfaat dan sodako. Betul sekali kamu tay. Karena di alam kubur nanti tak mungkin kita ditanyakan berapa hartamu, berapa mobilmu, berapa rumahmu, berapa tanahmu, berapa istrimu, berapa anakmu. Tak mungkin itu. Karena yang dibutuhkan ialah doa-doa anak-anak yang soleh dan solihah untuk orang tuanya. Karena sesungguhnya nikmat dunia itu akan mengkufurkan
manusia kepada Tuhannya. Harusnya pandai-pandai bersyukur yang dikasih kehidupan layak, enak, layak di surga. Itu tetap kalian tetap bersyukur. Tengok orang-orang yang di bawah kita yang masih serba kekurangan, tinggal di kolong jembatan, tinggal di gerobak, tinggal di jalanan. Kasihan kalau kita selalu menengok ke bawah, insya Allah kita akan selalu menerima ketentuan dari Yang Kuasa. Tapi kalau kita selalu melihat ke atas, pasti tak akan ada puasnya kita mempunyai apapun di dunia ini. Ya, terima kasih Kang Utai. Ya, kita logika saja. Kita kalau melihat ke atas terus, karena langit itu nggak ada batasnya. Langit itu luas. Seluas nafsu manusia yang selalu mengejar dunia tanpa memikirkan akhiratnya. Coba kalau kita tengok ke bawah, banyak saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Sedangkan kita diberikan akal sehat, alat badan tubuh yang komplit. Masih kita kalah, kita kurang bersyukurkah kita? Jadi seperti itu, teman-teman. Bukan saya menggurui, tapi inilah kenyataannya di dunia. Kenapa orang baik selalu banyak dimanfaatkan sama orang, sedangkan orang yang jahat dan selalu banyak kawannya. 100 orang kawan jauh tidak lebih baik. Lebih baik satu orang yang menemani kita di saat susah itu akan jauh lebih baik daripada 100 kawan kita pas kita ada senangnya. Iya. Satu kawan yang menemani kita di saat kita susah itu jauh lebih baik daripada 1000 kawan yang menemani di saat kita senangnya. Ya, apa yang dibawa cuma kita sehelai kain yang untuk penutup kita saja. Gak mungkin mobil kita, gak mungkin motor kita, gak mungkin rumah kita, gak mungkin tanah kita, gak mungkin toko kita. Karena itu hanya cuma hiasan dunia yang bisa suatu saat nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi ingat-ingatlah teman saudaraku semua. Janganlah kalian kufukrimat di dunia. Karena sesungguhnya di dunia itu hanya sebuah hiasan dan semua godaan kita akan selalu mengingat Sang Pencipta. Tetap tebarkanlah kebaikan dan tetaplah berbagi biarpun kita sedang sulit saat pun kita berbagi di saat sulit itu lebih mulia daripada kita berbagi di saat kita kaya. Kalau di kita di saat sulit itu masih bisa berbagi, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan nikmat yang tiada tara terhadap hidup kita. Allahu a'lam. Ya, tetaplah berbuat baik biarpun kita bukan orang baik. Karena tidak ada salahnya kita berbaik sama siapapun, kepada orang yang membenci kita, kepada siapapun. Saya dengan keadaan yang seperti ini, baik saudara-saudara sekandung saya pun bergelimang harta, hidup seberkecukupan. Adik-adik saya pun tak pernah serupiah pun sepeser pun saya mengharapkan untuk bantuan darinya. Karena
saya pantang seorang kakak yang paling tua di keluarga harus berdiri di atas kaki adik-adik saya. Ya, suatu saat nanti akan MF saya pasti akan buatkan live saya pas baca surat Ar-Rahman. Sekarang saya badannya udah mau mulai menggigil ini, udah panas dingin karena saya juga kena malaria, karena saya di luar karena saya panas sekali badannya, hanya saya di luar, padahal ini suasananya itu dingin sekali. Semoga akan MF selalu sehat sekeluarga, dimudahkan rezekinya, diberikan nikmat yang terbaik dari Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pun punya pedoman, tetaplah berdiri di kaki sendiri dan janganlah kita berdiri di kaki orang lain. Pedoman saya, biarpun adik saya itu orangnya berkelimang harta, saya dulu merawatnya dari bayi sampai dia besar, sampai kuliah, sampai sekarang udah jadi orang. Saya tak pernah berharap sepeser pun dari adik-adik saya. Biarpun keadaan saya sekarang lagi susah. Ya Om Bertani, terima kasih. Aku yakin Allah Ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik buat usaha saya. Amin. Udah lari Kak Windu Cina terus tadi. Udah lari kemana dia? Dicari sama suaminya mungkin. Suruh pulang. Ya akan Allah itu maha melihat, maha mendengar doa-doanya hambanya. Betul sekali. Kalau kita tak punya tempat bahu untuk bersandar, kita punya tangan, kita todongkan sama Allah Ta'ala di malam sepertiga malam. Semoga ada mukjizat dan keajaiban di situ. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang penuh dosa hanya bisa memohon ampunan di setiap waktunya. Ya, Allah itu maha mendengar hamba-hambanya, apa yang dibutuhkan hambanya. Allah menguji pun tak akan di luar kemampuan dari hambanya, karena Allah menguji karena yakin dia kuat. Semoga kita sehat selalu, keluarga, jualannya dilariskan dan diberkahi. Apa yang jadi cita-cita Kang Utai MF sekeluarga. Om Martani semoga diberikan kesehatan selalu. Kak Windu, Abah Indah House, semuanya. Doa terbaik nyertai kalian semua. Dulu rumah itu ada anak yatimnya, sekarang dia udah bunda. Ya, alhamdulillah, saya dari kaligrafi bisa membantu meringankan adik-adiknya bisa sekolah sekarang. Tapi sekarang entah dia pindah kemana, ke Dumai atau kemana nggak tahu. Tiap hari sering main ke rumah saya, anak yatim piatu, kasihan, tinggal ayahnya masih kecil.
sama kakaknya satu. Ternyata udah 1 jam Kang Uta MF saya live. Ya, kalau yang punya pasti mati Om Rutani. Karena itu nggak ada yang kekal di dunia ini. Sedangkan Fir'aun pun yang berani menantang Sang Maha Pencipta pun dimatikan dengan seekor nyamuk. Sebentar lagi Kang Uta saya mohon selesai. Karena ini udah dingin sekali badan saya. Tadi badan saya panas karena saya ada kena malaria. Harus menyamakan jambu merah. Sedangkan jambu merah tempat saya pun susah carinya. Om Rutani belum tidur kenapa jam segini? Tidur Om Rutani. Saya mau masuk ke rumah dulu. Tapi saya tetap jaga-jaga. Dan di sini nggak ada namanya pos kampling. Jaga sendiri-sendiri dulu. Iya, terima kasih Kang Utai. Biar besok saya cari mau buka puasa. Inilah sisa-sisa yang harus saya pertahankan. Mari minum. Apa untuk menetrasi racun dan jambu merah untuk betul sekali Kang Utai. Tapi di sini cari jambu merah itu agak susah. Ya, saya kalau buka sampai sahur nanti 1 liter ada. Ya. Ya. Allah. Ya, nanti penting sekarang tuh sehat Kang Tai. Badan sehat, keluarga dekat, sandan taulan pun semuanya dekat. Yang terpenting sekarang amin. Kasih di Kak Andini. Kak Andini udah hadir malam ini, udah jam 1 malam.
tempatku jam 1 malam. Ya seperti kuda pulang seperti semut. Iya, ini udah jam 1 malam. Ya kamu tay, masih banyak. Ya makasih Kak Andini udah mendengarkan cerita yang tidak ada gunanya ini. Dan misalnya ada nan lancak, ambil, buang nan buruk, jangan dipakai. Abah Indah Host, makasih udah stay. Dini istirahat ya. Sebentar lagi saya istirahat, sebentar jam 1:30 mau sholat malam dulu. 1:30. Karena waktu saya karena nggak punya harta, nggak punya apapun, saya cuma punya berdoa sama Allah Ta'ala, semoga minta kemudahan, karena tidak ada tempat lagi untuk bersandar. Punyanya tangan, saya harus meminta sama Allah Ta'ala. Tentang apa Abah, tentang Andini, makasih. Ya, kamu tahan sama Kak Andini. Ini apa? Terima kasih ya Mbak Indah. Ini saya nanti selesai jam 1:30, 1:30 saya live selesai karena saya harus sholat malam. Masih setengah jam lagi saya live, setengah jam selesai. Ya saya nggak ada yang lain. Ya saya rawat sendiri sebisa saya. Om Mertani menyapa Kak Andini. Ya makasih Abah Indah Host. Selamat istirahat. Dan semoga sehat selalu. Abah Indah Host keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini tahun kemarin karena angin kencang di sana dan ini roboh semua ini. Saya bikin konten waktu itu kan, ini kan pakai kalsibot jadi terlalu berat, ini roboh ini. Ya ini roboh ini pas tahun kemarin karena angin hujan lebat gak kuat, roboh. Kalau di Padang masih jam 1, jadi waktu sahur masuk jam 4, subuh jam 5 lebih 10 menit. Jadi misalnya jam 5 masih bisa kita sahur. Kalau buka puasa jam 6:30 malam baru buka puasa. Ya istirahat, habis sahur istirahat. Jadi ini gak berisik kan karena ada pohon belakang rumah tuh gede, jadi buahnya tuh sering menimpa ke atap. Padang, kalau Padang jam 7, setengah 7 malam baru buka. Kalau sahur jam 5 masih bisa sahur. Waalaikumsalam Abah Idah, selamat istirahat Abah.
suara belalang karena banyak hutan ya. Kenapa Kak Dini belum istirahat? Ini udah malam, kalau di Hongkong mungkin jam udah 3. Dini udah mandi. Minta tahu tukang hutan. Tanya sama Pak Dini. Kurus sekarang saya. Ya nama sakit 21 hari, 22 hari ya. Nih, kurus. Yang penting sehat. Ya kamu teh belum mandi. Ya kamu teh baru siap riding. Pulang riding malam. Aku seminggu sekali mandi. Ya. Kalau Om Purtani sebulan sekali baru mandi. Baru mandi Om Purtani. Sebulan sekali. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan istri Om Purtani kan senang. Ya, mandi gak mandi kalau udah laku ya biarin aja. Ada suara. Ya, begitulah Kang Utai. Tak mungkin semua saya ucapkan di sini. Biar saya sama Sang Pencipta yang tahu. Bertani mandi lumpur aja di sekarang. Ya kalau panas sore sama pagi ya. Iya mungkin. Muka serasa tebal. Iya, dingin. Dingin sekali Kang Tai. Di sini udah 1 jam 17 menit. Tapi saya tengok. Iya kalau dingin, nggak terasa. Kalau cupit pun nggak terasa. Nak. Iya, kayak habis tampol. Ini kan. Dingin.
Belum. Kemarin baru apa, ngadu ngadu sama obat jambu merah. Yo, cacing galang, kalau sih namanya cacing galang. Ada cacing, madu boleh, telur iya, madu tapi saya tidak beli madu yang asli, tadi beli madu TJ. Kalau bagusnya sih sebenarnya bagus madu yang asli. Ya, coba 3 kali sehari, tampol apa itu kan, teh 1 gelas kecil. Kunyit itu maksudnya, kunyit. Maksudnya pakai kunyit, parutan kunyit. Waalaikumsalam Dapanca, makasih udah hadir Dapanca. Maksudnya bikin parutan kunyit itu atau gimana? Parutan kunyit sama madu. Iya. Kenapa Dapanca nggak pakai ada profilnya? Rupanya nggak ada, cuma kata ini. Kalau iya, kalau ini diparut, iya. Itu dicampur sama madu. Iya kan Utai? Akun support namanya udah panca. Aduh barakun udah panca gua. Campur air panas sama 3 ekor terus disaring. Cacingnya tidak ditumbuk, itu cacingnya direbus saja. Apa tidak amis tuh udah kamu tai? Ih, ada panca ternak akun mah. Ternak akun udah panca tuh. Ya cacingnya hidup dicampur air panasnya disaring. Oh cantu ya. Amis pastinya nak kamu tai kalau cacing. Awal gue udah panca lah 23 lah ada lah 20 hari lebih ya. Oh dicampur ya, makanya jadi nggak amis ya. Nah itu kamu tai kalau cacing pas kita butuh mau untuk berubah susah, cari payah. Tapi kalau indak butuh, muncul itu cacing-cacing tuh, nampak di permukaan, nampak di tanah-tanah. Tapi kalau pas kita butuh, susah carinya. Amis yuk. Tapi kalau dicampur kunyit tidak ada amis. Nanti kalau mau minum bikin lagi. Iya. Terima kasih Kang Utai untuk resep OB-nya ya. Semoga jadi
jalan sembuh buat saya ya. Jadi kalau di YouTube tuh bukan kita cuma sekedar mencari hasil, tapi semoga ada manfaat. Kalau yang tahu pengalaman untuk obat, untuk pengalaman apa bisa dibagikan ya teman-teman. Di intinya biar tambah silaturahminya, samping juga kita dapat hasil, tapi semoga ada manfaatnya lah dari YouTube. Awak tifus sama demam, radang di bekas operasi. Gimana kabarnya Dapanca? Dapanca kan di Riau juga kan? Saya itu udah di Sukaraja, Talua kan, di Tukutani, PT-PT Sukaraja, Tukutani, Teluk Kuantan, Dapanca. Iya, saya juga di Sinan. Namanya juga asli Sinan, Teluk Kuantan, Sukaraja, Tukutani, PT-PT. Arah ke Kuciang tuh bisa kali, Kuciang tiap malam. Kalau Dapanca tahu Sukaraja, itulah tempat kelahiran saya di Sinan. Dapanca menyapa Kang Utai. Coklat. Ya, kalau masih ada jualan Kang Utai, semoga laris, mudahkan rezekinya Kang Utai. Sebentar lagi saya selesai Kang Utai, jam 1:30. Kang Utai sambil buka warung di rumah. Kalau malam pasti rame, orang ngopi atau bikin indomie atau apa. Ya Kang Utai kan kalau malam kan banyak orang nongkrong, jadi udah bikin indomie, ada yang pesen kopi. Namanya warung apa kedai. Ya Kang Dedi, terima kasih udah hadir Kang Dedi, Kang Utai. Apa itu? Ini Kang Dedi siapa? Bang Det atau gimana ini? Akunnya Bang Det atau bukan? Kasih moderator ya. Iya Kang Utai ini. Semoga Kang Utai bisa seperti akan MF ya teman-teman.
Ya, jadi kan iya udah saya kasih moderator tukang Dedi. Udah saya kasih moderator Umur Tani. Ya host dulu aku belajar terapi kajian dari guruku, sekarang beliau udah dipanggil. Ya, awak tetap berbela sungkawa Kang Uta. Semoga apa yang didapat dari ilmu beliau yang kurang bisa bermanfaat untuk orang lain juga ilmunya Kang Uta. Terima kasih ya Kang Utai, Umur Tani, Dapanca, Abah Host, Dedi, dan semuanya yang udah hadir di live saya. Saya mau melanjutkan kerjaan saya kepada Sang Pencipta. Semoga diberikan kemudahan dan dapat ridhonya. Amin Allahumma amin. Buat teman-teman diberikan kesehatan selalu, diberikan rezekinya, sehat badannya, jauhkan dari mara bahaya, dan dikuatkan iman Islamnya. Sampai ketemu lagi besok. Bila ada masalah salah atas saya, mohon maaf. Ambil nan elok banan buruk. Salam dun sanak kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.